Kita saya membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal UMKM pasal bencana pendemo malam di sana. Ketika tuntutan masyarakat kepada Pare. Iya ada. Jadi bab 3 hak dan kewajiban pasal 7. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 8. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-harinya selama karantina. Pasal 9. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Itu hak. Itu hak. Jadi terutama pasal 8, bab 3 pasal 8 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama karantina. Kalau subjek hukumnya sakit. Hah? Tidak Kalau ada. iya itu pengertiannya. Subjek hukumnya artinya itu masyarakat itu yang mengalami COVID ya. Tentu ada jaminan pangan apa segala macam. Nah pertanyaannya kemudian kalau dasarnya itu apakah Pare-Pare ini ada corona itu yang merajalela? Itu baru bisa Sebelum ke situ saya tidak, apakah Pare-Pare ini sudah diberlakukan karantina kesehatan? belum pernah. Belum. Itu masalahnya. Kau sudah bikin karantina itu kesehatan? kekarantinaannya, makanya saya katakan apakah penyakit itu sudah ada? Hanya jangan, kan ini yang kita ketahui diada-adakan. Taruh ini dia agak. Yang penting ada mikrofobi, sudah mikrofobi coba Pare-Pare masih dikarantinakan. Ikut, mau dia gagah. Tapi pengalaman ayah nak di rumah sakit karena sejak sana. Kalau memang di Sidap sudah ada. Di karantina itu karyawan yang kena yang positif tidak boleh keluar selama 14 hari. Malah dia tidak menerima pasien lain COVID. Tidak boleh. Isolasi itu apa? Isolasi itu. Isolasi. Bukan karantina, beda karantina. Salah mana? Resmi Tapi di sini kan ada ketentuan bab 1 ketentuan umum pasal 1. Ya, Ya, supaya tidak berdebat ya. Hari ini. apa dimaksud kekarantinaan? Dalam hukum, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Itu definisi dari karantina kesehatan. Belum pernah ada karantina di sini. Karantina adalah Karantina tipu. adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Isolasi adalah pemisahan orang sakit. Nah, ini yang tadi dah maksud Pak Masudi. Yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam Isolasi rumah mandiri beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina rumah adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan sosial berskala besar adalah PSBB. PSBB. Itu karantina wilayah itu harus jelas statusnya. Ya. Saya ulang kembali, karantina wilayah adalah Satgas Covid ini yang menyatakan hal itu, bahwa ada karantina wilayah, maka itulah yang bisa diberlakukan. Halo. Iya, Kalau status itu tidak ada, coding sekali besok pi, napa dia nuluran lah. Iya, jangan sampai tidak jalan ini malam. kalau ini Pak Denan lihat tidak cukup muatannya. Mana yang baca? Iya, lebih Jadi baik pagi kita pi. fokus ke Iya. surat edaran. Bawa misalnya Ya, turun yang pagi-pagi dinilai tuh pi di rumah. meresahkan. Jadi teman-teman sekalian, Iya, jangan sampai masuk ke punduk man. Tidak ada tanah. pada Tambahannya malam tuh. hari ini Mati itu rawak misalnya dulu. kesempatan Iya, untuk pas sepian. musyawarah Ada di mobil dari dua Pinrang ya, agenda, kuatir itu kadena yang pengeretuk kita mati. akan tindak lanjuti. Iya. Yang pertama terkait dengan persoalan dugaan rasisme dan penodaan agama yang dilakukan oleh Abu Jandah. Dan insya Allah besok FTU bersama elemen KMPI, Kahmi dan yang lainnya akan bersama-sama ke Polres jam 1 siang untuk melakukan pelaporan atas kasus rasisme dan penodaan agama. Kemudian yang kedua, malam ini juga kita bicarakan terkait surat edaran Satgas tim gugus Kota Parepare, COVID-19 Kota Parepare, yang mana telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang kembali diperpanjang oleh tim gugus, dan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dinilai pertama tidak melalui proses sosialisasi yang baik terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan pro kontra ya di kalangan masyarakat karena ketidakjelasan. Yang kedua, dinilai juga oleh Bapak tadi, beberapa lawyers kita dari tim advokasi kita dari FTU, bahwa itu dinilai cacat yuridis. Nanti beliau akan menyampaikan lebih detail. Kemudian yang ketiga, surat edaran ini dirasakan sangat diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan. Ya, kenapa? Karena diberlakukan tanpa ada kompensasi bagi pedagang, usaha-usaha kecil Yang terdampak. ya terdampak tentunya. Dan kita dari FTU merespon langkah atau sikap dari para pelaku usaha UKM yang telah melaksanakan aksi damai beberapa hari yang lalu. Namun disayangkan bahwa sampai hari ini belum ada sikap daripada pihak tim Satgas, kemudian dari pemerintah kota untuk memenuhi tuntutan daripada UMKM. Nah, inilah kami dari FTU tentu juga ikut merasakan keprihatinan itu, karena apa yang dialami oleh masyarakat kita ini mungkin tidak dirasakan oleh penanda tangan tim gugus, dalam hal ini Wali Kota Parepare, dalam hal ini Kapolresta Parepare, juga dari Ketua DPR dan DIM, yang mana Forkopinda. tentu mereka harus betul-betul memahami kondisi sosiologis ekonomi masyarakat yang sekarang semakin tentu kita alami bersama, mengalami krisis yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu FPU Kota Parepare dengan ini merespon ya dan mendukung langkah aksi damai itu,
dengan harapan pemerintah Kota Parepare bisa berbesar hati untuk meninjau kembali dan mencabut karena dinilai tidak sesuai dengan cita-cita kita semua untuk tetap menciptakan ketentraman, kesejahteraan di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu kami minta kepada teman-teman ya, dari tim advokasi FPU, ada Pak Anda Gusti Firmansyah, ada Pak Adi Makmolola, mungkin ada hal-hal yang boleh disampaikan terkait dengan persoalan hukum dalam pandangan atau pendapat hukum dari beliau. Saya persilahkan.